kita bahas kemarin. Kita terpaksa harus mengimpor barang-barang elektronik, ya. Apakah itu dari Jepang, apakah itu dari China, apakah itu dari Korea. Karena sampai saat ini kita Indonesia sendiri belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya akan barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, televisi, dan lain sebagainya. Jadi karena kebutuhan barang-barang tersebut di Indonesia belum bisa terpenuhi oleh pemerintah, maka dalam hal ini pemerintah harus melakukan impor ataupun pembelian barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri. Begitu juga negara-negara lain dalam hal ini terpaksa mengimpor kebutuhan masyarakat mereka karena di negara mereka sendiri belum tersedia barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Jadi dalam hal ini artinya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri di mana produk-produk tersebut tidak tersedia di negeri tersebut, maka dilakukan perdagangan internasional atau dalam hal ini adalah ekspor maupun impor. Nah, itu adalah hal yang mendasar sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Namun, di lain itu, sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional itu juga dipengaruhi beberapa faktor lain, ya, selain yang tadi disebutkan, ya, tidak tersedianya kebutuhan masyarakat di negeri tersebut. Ada beberapa faktor lain, ya. Pertama adalah faktor revolusi informasi dan transformasi. Ditandain dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit, serta digitalisasi pemrosesan data. Berkembangnya peralatan komunikasi, serta masih banyak lagi. Nah, jadi revolusi informasi, ya, dampak daripada kemajuan informasi dan teknologi atau IT, ya, ini juga mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Begitu mudah melakukan komunikasi, ya, dari orang per orang, dari individu ke individu, dari negara ke satu negara lainnya. Kalau dulu, ya, ketika informasi dan teknologi masih belum begitu maju, ada kecenderungan dalam melakukan perdagangan internasional itu kita melalui alat komunikasi, namun itu masih bersifat manual, ya. Misalnya kita melakukan order barang, kita melakukan pemesanan barang, ya. Zaman itu mungkin kita melalui telepon atau telegram, ataupun paling banter zaman itu ada faksimiil, ya. Faksimiil itu adalah semacam surat elektronik, ya. Email. Kita bikin surat, kita ketik, kemudian kita fax, ya. Kita fax, ya. Nah, baru kita kirim. Namun hal ini juga berarti masih merupakan bersifat konvensional ataupun manual, ya. Masih perlu proses waktu, ya. Kita ketik dulu, baru kita kirim melalui email. Itu pun perlu proses waktu, ya, sekian lama. Setelah email kita diterima, misalnya kita melakukan pengorderan barang ataupun pemesanan barang dengan kuantitas sekian. Itemnya adalah A, B, C, D. Nah, kita cantumkan di dalam surat elektronik tersebut atau faksimiil tersebut. Nah, namun untuk saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu dahsyatnya, yang begitu canggihnya, kita tidak perlu lagi menulis surat, mengirim melalui faksimiil, ya. Kita cukup melalui ada fasilitas sekarang, ada fasilitas WA, ada fasilitas Facebook, ada
fasilitas media-media online lainnya yang bisa membantu tugas-tugas kita di dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional tadi, ya. Kita mesan barang, kita tinggal WA aja, ya. Kita tinggal bikin orderan melalui WA, tidak perlu lagi kita telepon dengan manual, kita kirim dengan fax email, ya. Kita kirim permintaan tersebut, apakah itu melalui WA, apakah itu melalui media-media lainnya, ya. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, itulah yang dimaksud dengan revolusi informasi dan transportasi, ya. Informasi begitu mudah didapat, begitu juga alat-alat transportasi begitu mudahnya. Kalau dulu bisa berbulan-bulan, sekarang ini ada namanya tol laut, ya. Kalau di darat ada tol darat, sekarang ini ada tol laut. Tol laut itu artinya tuh dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya itu tidak perlu mampir-mampir lagi, tidak perlu singgah lagi, los dia tol kan. Dari pelabuhan Tanjung Priok, misalnya pelabuhan internasional Tanjung Priok untuk di Indonesia, langsung bisa berangkat ke Eropa, bisa langsung berangkat ke Korea ataupun negara-negara lainnya tanpa mampir-mampir lagi. Ini adanya revolusi transportasi. Kalau tadi ada revolusi informasi melalui teknologi, sekarang ada lagi revolusi transportasi. Sehingga semua fasilitas-fasilitas tadi, baik fasilitas informasi dan teknologi maupun fasilitas transportasi tadi yang begitu mudah, ya, itu dapat memperlancar arus terjadinya perdagangan internasional, ya. Nah, kemudian ada lagi faktor lain selain revolusi informasi dan transportasi tadi adalah interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek. Bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan negara lainnya. Interdependensi kebutuhan, ya. Jadi masing-masing negara itu memiliki keunggulan. Indonesia mungkin dari sisi informasi dan teknologi atau IT tadi kita masih tertinggal dibanding dengan negara-negara yang sudah maju, seperti kalau negara Asia itu bisa Jepang, bisa Korea, ya, bisa Singapura yang IT-nya sudah maju. Tapi di satu sisi kita boleh ketinggalan dari sisi IT, tapi kita punya keunggulan, yaitu sumber daya alam kita yang melimpah, ya. Kita banyak tambang-tambang, ya. Kita banyak hasil-hasil hutan dan perkebunan, ya. Ada kelapa sawit, kemudian ada kayu-kayu yang kualitas sangat bagus, yang bisa dijadikan bahan baku mebel, ya. Kemudian kita juga ada pertanian lainnya, ya. Seperti perkebunan tadi disebutkan ada kelapa sawit, ya. Di samping kelapa sawit kita juga mengekspor hasil-hasil perkebunan lainnya, ya. Seperti hasil-hasil pertanian, jagung, ya. Kita juga bisa mengekspor jagung khususnya ke negara-negara tetangga kita, ke Vietnam, Malaysia, ke Filipina, dan lain sebagainya. Serta hasil-hasil perkebunan lainnya, tadi kayu, ada kelapa sawit, ada jagung, kemudian ada lagi hasil-hasil lainnya. Begitu juga hasil pertambangan, ya. Kita kaya dengan pertambangan minyak, pertambangan gas, pertambangan emas, ya, Freeport di Papua. Bahkan untuk emas ini kita adalah Freeport itu
salah satu penghasil emas terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Itulah kekayaan alam kita ya. Jadi tambang emas Freeport itu adalah tambang emas terbesar di dunia yang menurut analisis para ahli ya, dari perut bumi Freeport tersebut, emas tersebut diperkirakan baru akan habis pada sekitar tahun 2040 sampai 2060. Berarti masih sekitar 20 sampai 30 yang akan datang. Itu emas Freeport itu diperkirakan akan habis ya. Nah, kemudian belum lama ini sudah ditemukan lagi ada satu kawasan pegunungan Certain namanya, Certains ya. Itu juga masih di daerah Freeport ya. Nah, itu sudah ditemukan lagi tambang emas yang belum dikelola sampai saat ini. Nah, jadi mengacu kepada apa yang tadi disampaikan, begitu kayanya sumber daya alam di Indonesia ini ya. Walaupun kita ketinggalan dari sisi IT, mungkin kita ketinggalan dari sisi teknologi seperti Jepang ya. Jepang itu adalah negara yang sudah mempunyai teknologi yang tinggi, baik informasi maupun tekniknya. Artinya itu interdependensi kebutuhan itu masing-masing saling membutuhkan. Kita butuh IT. Kita belajar ke negara-negara maju, Jepang, Korea, Eropa, Amerika, ya. Tapi di satu sisi mereka butuh minyak dari kita, karena kita banyak tambang. Mereka butuh emas dari kita. Mereka butuh kelapa sawit dari kita. Mereka butuh jagung dari kita. Karena di negara mereka tidak ada, sementara di kita ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan interdependensi kebutuhan. Jadi masing-masing negara itu punya keunggulan masing-masing, punya kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki oleh negara tersebut. Nah, jadi tidak ada satu negara yang mandiri itu negaranya maju, dia punya tambang, dia punya hasil bumi dan lain sebagainya. Enggak ada ya, pasti ada kekurangan. Dia maju dari sisi teknologi, tapi dari sisi pertanian dia tidak ada ya. Ya, kita unggul dari sisi pertanian ya, dari sisi pertambangan, tapi dari sisi teknologi kita masih ketinggalan. Untuk itu ya, masing-masing kelebihan suatu negara tadi bisa menutupi kekurangan negara tersebut. Kita kurang dari sisi teknologi, kita kurang. Kita mentransformasi ilmu teknologi dengan cara kita belajar, mengirim mahasiswa-mahasiswa kita ke luar negeri untuk belajar teknologi ya. Pun kita unggul dari sisi pertambangan, hasil alam. Dari pihak luar negeri mengirim pemuda-pemudanya, mengirim mahasiswa-mahasiswanya untuk mengadakan penelitian untuk belajar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Interdependensi kebutuhan ya. Jadi masing-masing negara tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian faktor lain ya. Selain tadi ada revolusi, informasi dan transportasi. Kemudian interdependensi kebutuhan. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional itu adalah liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama yang memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Liberalisasi, liberal itu apa sih? Adalah kebebasan. Ya.
Indonesia adalah menganut sistem perekonomian Pancasila dengan mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana segala kekayaan yang menganut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kita bukan penganut ekonomi kapitalisme. Kapitalisme itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Perekonomian dikuasai oleh seseorang yang punya modal kuat. Ya, kapitalisme. Negara tidak berdaya dalam hal ini. Negara tidak berhak ikut campur mengatur perekonomian dalam suatu negara yang menganut sistem kapitalisme. Yang mengatur adalah si pemilik modal. Ya, jadi di negara kapitalisme ini, si pemilik modal boleh melakukan segala sesuatu kegiatan ekonominya. Dia boleh beli pulau, walaupun itu menganut hajat hidup orang banyak. Dia boleh beli PLN, dia boleh beli Pertamina. Ya, kapitalisme dikuasai oleh seseorang. Tapi di kita nggak boleh, ya, karena kita tadi disebutkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, segala sesuatu yang menganut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ya. Namun Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya, kepada rakyatnya untuk melakukan transaksi perdagangan jual beli. Tentunya dengan mengikuti persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Kita boleh melakukan ekspor barang ke luar negeri, ya. Sekali lagi dengan ketentuan mengikuti aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaku ekspor harus membayar biaya dan cukai, ya, kepada pihak biaya dan cukai selaku kepanjangan tangan daripada pemerintah, ya. Nah, kemudian membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh kantor pajak, ini juga sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Selama prosedur-prosedur tersebut dipenuhi, pemerintah mengizinkan, ya, masyarakatnya, pelaku ekonominya, pelaku ekspornya untuk melakukan transaksi perdagangan internasional, atau dengan kata lain melakukan ekspor maupun impor, ya. Liberal, kita tidak melarang warganya, ya. Tapi berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem komunis, ya. Yang sampai saat ini, sebagaimana kita ketahui, penganut sistem komunis itu adalah China, kemudian Korea Utara, Kim Jong-un itu, dan untuk negara-negara Eropa masih ada yang menganut sistem komunis itu Kuba, ya, yang presidennya Fidel Castro, ya. Dulu ada Jerman Timur, cuman sekarang nggak ada lagi karena Jerman Timur dan Jerman Barat sudah bersatu kembali. Dan dulu ada juga Uni Soviet ataupun Rusia, ya, yang sekarang tengah berperang dengan Ukraina itu, ya. Tapi komunis Rusia itu dia komunisnya tidak terlalu sudah ada kecenderungan, sudah sedikit modern, ya, dia tidak terlalu kaku. Jadi di negara-negara yang menganut paham komunis itu masyarakatnya tidak liberal, ya, tidak bebas melakukan perdagangan, ya. Di China, di Korea Utara, ya, ataupun di negara-negara yang menganut paham komunis tadi, nggak boleh rakyatnya melakukan perdagangan internasional secara bebas, walaupun dia punya uang. Karena di negara-negara komunis tersebut, motto mereka adalah semua sama rata. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Itu teorinya. Namun di dalam prakteknya ada. Di negara-negara komunis tersebut ada yang kaya, ya. Khususnya adalah yang
pejabat-pejabat pemerintahnya itu ada yang kaya. Tapi mereka tidak bebas melakukan segala sesuatunya. Segala sesuatu diatur oleh negara. Anda punya uang, ya. Walaupun Anda punya uang melimpah ruah, ya, Anda tidak bisa mengatur perekonomian seperti di penganut kapitalis tadi, ya. Semuanya dibatasi. Misalnya ketentuan undang-undang. Anda hanya boleh memiliki tanah atau sawah tidak lebih dari 1.000 hektar. Nggak boleh lebih dari 1.000 hektar. Walaupun Anda punya kemampuan untuk memiliki tanah lebih dari 1.000 hektar tersebut. Anda punya finansial yang kuat untuk membeli tanah lebih dari 1.000 hektar tersebut. Namun, undang-undang negara mereka itu melarang, ya, karena sudah diatur oleh negara. Anda hanya boleh memiliki 1.000 titik, ya, tidak boleh lebih. Anda tidak boleh melakukan perdagangan internasional. Anda tidak boleh mengekspor, ya, secara individu dalam hal ini, ya, ataupun secara korporat perusahaan, nggak boleh. Yang boleh hanya negara. Nah, itu bedanya, ya. Ini tadi liberalisasi ekonomi, ya, terhadap negara-negara yang menganut paham ekonomi komunis. Ini tidak berlaku faktor-faktor liberalisasi ekonomi tadi, ya. Kenapa? Karena segala sesuatu diatur oleh negara. Tapi kita tidak. Di Indonesia, Anda punya kemampuan, Anda punya kompetensi, Anda punya modal finansial, mau mengimpor apa saja dari luar, selama itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, monggo silakan. Pun Anda mau mengekspor, ya, sesuai dengan ketentuan pemerintah, juga silakan, ya, asal mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi liberalisasi ekonomi, ya, tolong dicatat gitu, ya. Selain liberalisasi ekonomi, kebebasan melakukan transaksi perdagangan internasional ataupun ekspor impor, ada juga faktor lain, yaitu asas keunggulan komparatif, ya. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Azas keunggulan komparatif tadi sudah disebutkan. Keunggulan masing-masing negara itu dijadikan bahan yang diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Keunggulan kita adalah mempunyai tambang emas terbesar di dunia, di Freeport, Papua. Negara lain tidak ada. China, negara yang begitu luas, ya. Amerika, negara luas dan maju, ya. Tapi mereka tidak punya tambang. Kita punya tambang Freeport terbesar di dunia. Kemudian dengan keunggulan mempunyai tambang emas terbesar di dunia tersebut, itu dijadikan andalan ekspor terbesar Indonesia. Dalam hal ini adalah emas. Namun bicara tentang emas, ya, karena kita masih kurang atau lemah di bidang teknologi, emas yang dihasilkan di Freeport Papua tersebut, yang melimpah ruah tersebut, teman-teman, itu masih bersifat mentah, belum mempunyai nilai manfaat, belum mempunyai nilai jual emas tersebut, ya. Jadi masih mentah sifatnya. Oleh sebab itu,
untuk menjadikan emas yang masih mentah, yang belum mempunyai nilai manfaat tadi, maka Amerika dalam hal ini yang mempunyai kemampuan untuk mengolah emas mentah menjadi matang tadi, itu diberikan semacam wewenang oleh pemerintah Indonesia untuk mengolah emas yang masih mentah tadi menjadi emas yang matang, ya. Nah, jadi mungkin kita bicara politik sedikit. Dari zaman Orde Baru sampai zaman pemerintahan pertama Jokowi, yang mengelola emas di Freeport Papua itu adalah suatu perusahaan emas dari Amerika, ya, dengan sistem bagi hasil. Namun ini ya itu tadi ya, sebenarnya cukup merugikan pemerintah Indonesia dalam hal ini. Bagi hasil tersebut itu lebih besar persentase milik Amerika dibanding dengan Indonesia, yaitu 51% per 49%. Di mana 51% untuk perusahaan Amerika dan 49% itu untuk Indonesia. Ini sudah berlangsung dari zaman Orde Baru, ya, sampai periode pertama Jokowi. Bagi hasil ini 51 Amerika, 49 Indonesia. Dan mirisnya lagi, Indonesia kebagian 49%. Dari 49% tersebut, ya, sekitar 30% sampai 35% itu dibawa ke Jakarta, ke pemerintah pusat notabene. Sisanya sekitar 10 sampai 19% itu untuk pemerintah daerah Provinsi Papua. Nah, ini jelas terjadi ketidakadilan, ya, terjadi ketimpangan, ya. Sudah Indonesia kebagian 49%, dari 49% itu 30 sampai 35% dibawa ke Jakarta, lebih ke pusat dalam hal ini, ya. Lebih banyak dibawa ke pusat daripada yang tinggal di Papua, yang notabene Papua itu adalah tempat tambang emasnya. Nah, makanya akibat dari ketidakadilan ini terjadi gejolak sosial, ya, khususnya di masyarakat Papua. Makanya di situ ada kelompok-kelompok organisasi Papua Merdeka, ya, yang tidak puas dengan pemerintah Indonesia, mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, seperti kita baca di media, banyak KKB, ya, kelompok kriminal bersenjata, ya, semuanya itu artinya itu adalah pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintah Indonesia, ya, karena antara lain sumbernya adalah ketidakadilan tadi. Namun di periode kedua pemerintahan Jokowi, ya, kita mulai sadar, ya, bahwa pembagian hasil selama ini itu adalah tidak adil, ya. Terjadi gejolak sana sini, ya, terjadi pemberontakan di sana sini. Akhirnya di periode pemerintahan Jokowi, ya, dengan tegas sekarang kita ingin mereview kembali, ingin meninjau kembali, ya, perjanjian bagi hasil 51 Amerika, 49 Indonesia tadi. Wah, ini cukup alot ini, ya. Bahkan pemerintah Amerika sempat mengancam, ya,
Kalau nggak bisa, dan apa namanya ditinjau kembali ini. Kalau begitu kami akan menutup pabrik kami di Freeport sana. Ya, kalau pabriknya ditutup, berarti emas kita itu tidak bisa diolah, ya, masih mentah saja. Kemudian Amerika mengancam akan membantu kelompok-kelompok separatis yang ingin memberontak di Papua tersebut, ya. Kalau Indonesia akan meninjau kembali pembagian hasil tersebut, macam-macam lah politik, ya. Namun rupanya dengan tegas pemerintahan Jokowi tetap ingin merevisi, ingin mengamandemen, ingin meninjau kebijakan bagi hasil 51 Amerika dan 49 Indonesia tadi. Ya, alhasil dengan lobby-lobby tingkat tinggi, dengan alot, ya, lobby pemerintahan Jokowi periode kedua ini berhasil mengamandemen, merevisi kebijakan bagi hasil antara Amerika dan Indonesia tadi. Persentasenya sekarang berubah menjadi 51 Indonesia dan 49 Amerika, berbalik, ya. Nah, kemudian dari 51% Indonesia tadi, 49 Amerika, kalau tadinya 30-35% dibawa ke pemerintah pusat, ke Jakarta dalam hal ini, hasil bagi hasilnya tersebut, akhirnya sekarang ini berbalik, ya. 30-35% untuk pemerintah Provinsi Papua, 10-15% dibawa ke pemerintah pusat, ya. Nah, kemudian untuk mensejahterakan masyarakat Papua, di samping bagi hasil yang tadi 30-30% itu diperuntukkan untuk pemerintah Papua, juga pemerintah Indonesia dalam hal ini memberikan otonomi khusus kepada pemerintah Provinsi Papua, ya. Selain persentase bagi hasil emas Freeport tadi lebih besar dialokasikan ke pemerintah Provinsi Papua, juga pemerintah pusat mendistribusikan sekian persen dana otonomi khusus Papua. Ya, ini udah unsur politiknya. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Papua, ya. Untuk mensejahterakan masyarakat Papua tadi. Diberikan dana khusus pemerintah pusat kepada Papua. Kemudian untuk mensejahterakan masyarakat Papua tadi, sekarang ini di Freeport tersebut, tenaga-tenaga kerja di tingkat eksekutifnya itu sekarang diberikan kepada masyarakat asli Papua yang tentunya mempunyai kompetensi, yang mempunyai keahlian di bidangnya, ya. Jadi sekarang ini bahkan level semacam direktur utama PT Freeport itu dijabat oleh penduduk lokal, masyarakat Papua. Tapi tentunya sekali lagi yang punya kompetensi. Kalau nggak salah dia lulusan ITB itu, Institut Teknologi Bandung. Orang Papua tapi yang memang kuliah di ITB. Nah, artinya itu struktural yang ada di PT Freeport tersebut sekarang banyak diduduki oleh penduduk lokal atau masyarakat asli Papua. Ya, kalau dulu nggak ada, masyarakat Papua itu paling bekerja sebagai satpam,
sebagai cleaning service di PT Freeport, ya, karena mereka dianggap tidak mempunyai sumber daya yang berkualitas, ya. Nah, sekarang tidak. Artinya itu kembali kepada materi kuliah kita dengan pengelolaan manajemen yang bagus, ya. Emas Freeport ini salah satu keunggulan daripada Indonesia, terbesar di dunia, ya. Kemudian ini dijadikan andalan sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, ya. Berapa itu hasil daripada Freeport tersebut untuk ke penghasilan negara. Nah, itulah yang disebut dengan azas keunggulan komparatif tadi, yaitu sesuatu yang dijadikan andalan bagi negara yang tidak dimiliki oleh negara lain, ya. Sama dengan Jepang misalnya, mereka unggul di bidang teknologi dan teknik, ya. Dengan keunggulan teknologi mereka mengandalkan sektor industri otomotif, industri mobil misalnya, ya. Jepang mempunyai keunggulan sendiri dia. Makanya dengan industri mobil tersebut mereka menjadi andalan, ya. Di Indonesia ini berseliweran kita saksikan adalah produk-produk mobil dari Jepang. Ada Mitsubishi, ada Honda, ada Toyota, ada Daihatsu, ya, merajalela. Dan ini adalah salah satu produk unggulan daripada Jepang dari sisi industri otomotif, ya. Bukan hanya Jepang, Korea juga dengan industri otomotifnya. Ada mobil Hyundai, ada mobil Kia, ada apa lagi produk-produk Korea. Artinya itu masing-masing negara mempunyai keunggulan di bidangnya masing-masing. Jepang unggul di bidang industri otomotif, pun Korea punya unggulan di industri otomotif maupun elektronik, ya. Indonesia dari hasil bumi, hasil tambang, kita punya keunggulan. Kita punya keunggulan kelapa sawit, ya. Kelapa sawit Indonesia itu kita masuk 4-5 besar dunia di bawah Brazil dan Argentina. Jadi cukup masing-masing daerah itu cukup mengandalkan kelebihannya masing-masing. Nah, kemudian adanya perbedaan selera, ya. Adanya perbedaan selera. Kemarin sudah kita bahas, ya. Dengan adanya perbedaan selera akan memungkinkan suatu negara melakukan perdagangan internasional. Misalnya, negara X dan Y sama-sama menghasilkan daging, ya. Negara X dan Y sama-sama menghasilkan daging. Yang satu daging sapi dan yang satu daging ayam dengan jumlah yang hampir sama, ya. Penduduk negara X tidak menyukai daging sapi, sedangkan penduduk negara Y tidak menyukai daging ayam. Maka dapat terjadi ekspor maupun impor yang saling menguntungkan di antara kedua negara tersebut dengan cara negara Y mengimpor daging ayam dan mengekspor daging sapi. Sebaliknya, Y mengimpor daging sapi dan mengekspor daging ayam. Ya, perbedaan selera, ya. Negara X dan Y sama-sama penghasil daging. Yang satu menghasilkan daging ayam, yang satu menghasilkan daging sapi. Negara E yang menghasilkan daging ayam tidak begitu suka dengan daging ayam, ya. Sebaliknya, dia paling suka daging sapi. Kemudian negara Y tidak suka daging sapi, tapi suka daging ayam.
maka terjadilah perdagangan internasional. Negara X akan mengekspor daging ayam ke negara Y dan mengimpor daging sapi dari negara Y ke negara X. Karena perbedaan selera tadi. Pun sebaliknya, negara Y penghasil daging sapi, tapi dia nggak suka daging sapi, kurang suka. Akhirnya daging sapi tersebut diekspor ke negara X, ya, yang menghasilkan daging ayam, yang suka daging sapi, dan dia mengimpor daging ayam. Dia nggak suka daging sapi karena suka daging ayam. Akhirnya kedua negara ini melakukan perdagangan internasional dalam bentuk perdagangan, ya, produk-produknya tadi, karena terjadi perbedaan selera. Ya. Sama dengan misalnya Indonesia sedikit banyak sudah ada sih pabrik keju di Indonesia, memproduksi keju, ya. Tapi belum begitu banyak. Sebagaimana lazimnya, ada cheddar doang. Masyarakat Indonesia yang suka keju itu kan terbatas, kan mungkin masyarakat perkotaan ataupun masyarakat yang sudah maju. Secara umum masyarakat Indonesia itu lebih suka tempe, ya, daripada keju. Nah, kemudian karena selera kita terhadap keju itu agak kurang, maka keju itu kita jual ke luar negeri, ke tetangga, ya. Nah, sehingga terjadi perdagangan internasional tadi yang disebabkan oleh perbedaan selera, ya. Kemudian selain adanya perbedaan selera, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional adalah adanya keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misalnya, negara X yang memiliki iklim tropis bersosialisasi dengan memproduksi pisang dan kopi untuk ditukarkan dengan barang dan jasa dari negara lain. Iklim tropis, Indonesia contohnya, kita adalah iklim tropis, ya. Dari iklim tropis tersebut kita menghasilkan hasil perkebunan yang bagus. Banyak pisang tumbuh dengan subur, kopi tumbuh dengan subur. Kemudian pisang dan kopi tersebut itu kita jual ke negara lain untuk ditukarkan dengan produk-produk dari negara lain yang tidak terdapat di Indonesia. Jadi keunggulan kita tadi hasil kebun, ada kopi, ada pisang, ya, kita jual ke negara lain yang membutuhkan, kemudian kita membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dari negara tersebut, ya. Jadi perbedaan kebudayaan dan gaya hidup, ya. Iklim tropis tadi disebutkan menghasilkan hasil-hasil pertanian yang subur. Baik, kita tambahkan sedikit lagi, ya. Kalau tadi adalah sudah kita bahas mengenai faktor-faktor terjadinya perdagangan internasional. Tadi banyak, ya. Tadi sudah kita bahas satu persatu. Berikutnya adalah teori perdagangan internasional ataupun ekspor maupun impor. Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional antara lain: satu, membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Ya, teorinya seperti itu, ya. Membantu
menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara, serta efeknya terhadap struktur perekonomian. Kemudian dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional atau gains from trade, ya, gains from trade, yaitu menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional. Jelas keuntungan yang timbul dari perdagangan internasional tersebut mendapatkan devisa ataupun pendapatan ataupun income bagi masing-masing negara, ya. Kemudian dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit, ya. Neraca pembayaran yang defisit artinya itu ketika terjadi defisit pembayaran melalui perdagangan internasional tadi, di mana negara mendapatkan devisa ataupun penghasilan, maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit tadi, ya. Adapun teori-teori perdagangan internasional antara lain apa saja sih teori-teori perdagangan internasional tersebut? Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Dia mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya meningkat, perlu adanya pembagian kerja internasional dalam menghasilkan barang. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage ini teori Adam Smith, ya. Jadi dia mengatakan suatu negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Betul, ya. Mengembangkan ke produksi, kemudian melakukan perdagangan internasional, negara mendapatkan devisa yang bisa menutup defisit neraca pembayaran. Maka suatu negara tersebut akan dikatakan makmur, ya, karena perdagangan internasionalnya stabil, income-nya stabil. Berbeda dengan suatu negara yang tidak melakukan perdagangan internasional, ekonominya jalan di tempat, perputaran uangnya tidak ada. Orang karena roda perekonomian nggak jalan, pertumbuhan ekonominya menurun, bagaimana suatu negara akan dikatakan negara tersebut makmur? Orang pertumbuhan ekonominya tidak ada, ya, karena tidak ada perdagangan tadi. Jadi menurut Adam Smith, suatu negara itu dikatakan makmur bila mereka banyak menghasilkan produksinya tersebut dijual ke luar negeri ataupun diekspor ke luar negeri, maka disebut negara tersebut absolute advantage, ya, keunggulan mutlak. Ini teori daripada Adam Smith. Kemudian teori Adam Smith tadi ada lagi teori keunggulan comparative advantage. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Kalau Adam Smith tadi mengatakan suatu negara akan makmur bila negara tersebut banyak memproduksi produk-produknya, kemudian produk-produk tersebut dijual ke luar negeri. Kalau David Ricardo menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja di dalam memproduksi suatu produk tadi, tentunya harus diperhitungkan cost labor atau ongkos daripada tenaga kerja tersebut. Di dalam menghasilkan suatu produksi, ya, tentunya ongkos tenaga kerja atau cost labor tadi tidak boleh terlalu besar, tidak boleh mahal, ya. Harus tetap
murah. Ya, ketika itu murah, kembali dikatakan bahwa suatu negara itu akan mengalami suatu kemakmuran. Tapi ketika suatu negara banyak menghasilkan produksi, tapi biaya produksi tenaga kerja itu lebih besar, itu tidak dikatakan makmur, loss cost, ya, biaya yang loss. Kemudian ada teori permintaan timbal balik, reciprocal demand. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukaran menentukan dasar tukar dalam negeri. Keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara. Artinya itu kita mengekspor emas, kita mengekspor minyak, tapi kita mengimpor mobil, kita mengimpor barang elektronik. Keselisih daripada impor dan ekspor ini, nah itulah ketika selisihnya itu tidak terlalu signifikan, maka itu akan menimbulkan teori permintaan timbal balik yang dikemukakan oleh J.S. Mill tadi, ya. Dan terakhir adalah pandangan kaum merkantilisme. Kaum merkantilisme suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapital komersil, serta berpandangan tentang politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Adapun kepentingan negara dapat memperoleh kemakmuran dengan berpangkal pada dua macam sumber, yaitu penumpukan logam mulia atau emas, karena logam mulia dapat memperkuat posisi suatu negara dalam pembangunan ekonomi. Nah, menurut teori kaum merkantilisme ini, negara tersebut kalau mempunyai emas, ya, ataupun logam mulia, dapat memperkuat posisi suatu negara dalam pembangunan ekonomi, ya, karena harganya mahal. Sama dengan Indonesia ketika memiliki emas yang dari Freeport tadi. Kedua, politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas nilai impor sehingga neraca pandangan surplus atau aktif. Itulah teori-teori merkantilisme, ya. Nah, jadi teman-teman, setelah perkuliahan kita hari ini, kita masih minggu depan kita masih ketemu sekali lagi untuk teori, mata kuliah teori, dan baru minggu lusanya, minggu setelah minggu depan, itu kita OTS, ya. Materinya adalah yang sudah saya sampaikan, ya. Materi modul ini udah saya kirim belum ke grup, ya? Kayaknya udah di minggu kemarin. Halo? Materi ini udah saya kirim belum ke grup, ya? Kayaknya belum, Pak. Belum, Pak, belum. Oke, belum. kalau gitu hari ini Pulang, Pak. kalau gitu nanti saya kirim ya ke grup mengenai modul ini untuk dipelajarin guna menghadapi TS nanti, ya. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak, kalau begitu. Baik, teman-teman sekalian, ya, jam 9 kurang seperempat, jam 9 saya harus lanjut untuk kuliah S2, bisnis barang dan jasa. Kuliah manajemen ekspor impor kita pagi hari ini